sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Belum. Tapi mereka udah ajuin, tapi setiap pembicaraan informal sudah ada. Terus bagaimana Pak? Kita udah minta mereka kan, kita udah tugaskan mereka untuk sediakan 400 hektar lahan itu yang di Marunda. Dan mereka juga akan, dia juga dari Jakpro akan mulai bangun di rawa Belong atau rawa apa sih itu yang tanahnya dinas perumahan, mereka mulai bangun itu. Apakah kalau tidak dibangun gedung itu apa akan dicabut Pak izin reklamasi? Enggak lah, kita cuma pengen saling ini aja kan. Nanti bisa ada untung, masa nggak mau perbaiki daratan DKI yang belum beres gitu. Oh, sekarang kan pengerukan terus dilakukan Pak di waduk-waduk, di sungai-sungai. Ada alat berat baru datang. Nah Pak, tapi masalahnya sampah-sampah pasca pengerukan itu dibiarkan Itu di tadi trotoar itu loh kita Pak, baru bilang mengganggu dump truknya kurang masyarakat. lagi. Jadi makanya kita pengen masuk e-katalog tuh begitu. Dump truk sampah juga terlambat datang. Jadi itu masalah. Tapi kalau Anda tidak mungkin kan, ini mau banjir, karena dump truk tidak datang, alat berat datang, kamu bilang tunggu dump truk. Ya sudahlah. Toh Jakarta juga udah macet ke Perang Tanggung nanti sebulan 2 bulan ini. Terus gimana Pak kalau sampah maksudnya itu kan mengganggu bau kemudian Ya baik, kita akan kejar terus. Kita kejar terus. Sekarang Anda pilih yang mana? Idealnya trotoar bisa jalan, sampah bersih. Tapi kalau pilih salah satu, ya udah pilih salah satu. Jadi ya tidak ada pilihan karena terlambat. Ini masalah tahunan aja nih Pak, masih terjadi terus nih Pak. Nah, ada antisipasinya atau apa? Itu yang saya bilang, satu pihak kita pengen guru itu mesti tegas. Nah, saya udah sering kasih contoh, adik perempuan saya kelas 3 tawuran, gurunya putuskan tidak naik kelas. Baru kapok satu kampung. Bayangin, anak orang yang mampu aja tidak dinaikin kelas. Tapi kalau di sini zaman berubah. Terlalu banyak komisi-komisi kan, terlalu banyak pengacara hebat. Dikit-dikit mau nuntut balik. Makanya orang tua yang seperti itu, dia bukan sayang anak sebetulnya. Dia menghancurkan masa depan anaknya sebetulnya. Dan mereka semua adalah anak-anak kita. Selamat datang Bapak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur. Role model kita dari DKI Jakarta yang merupakan tokoh muda yang pada saat ini merupakan satu pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan kepada Bapak Ahok, boleh saya panggil begitu Pak? Pak Ahok, saya mohon, saya ingin tahu, kita ingin tahu semua bagaimana Bapak bisa pada saat remaja dulu
mengambil satu sikap atau mengambil satu keputusan untuk misalnya kuliah di Jakarta atau semacam itu Pak. Bagaimana karena Bapak kan berasal dari Belitung, dari kami ingin tahu apakah itu satu keputusan dari keluarga atau satu keputusan dari ibu. Saya kira zamannya saya sebagai remaja tidak secerdas remaja sekarang, saya kira ya, karena kita tidak punya komputer yang canggih-canggih. Tentu ini dipengaruhi dari bapak dan ibu. Nah kebetulan ibu saya itu sekolah SMP tantenya, jadi sambil jadi pembantu rumah tangga tanda kutip, bantu tantenya dia di sekolah karena tantenya guru di Taman Sari. Nah tentu ibu saya setelah lulus SMP kembali bantu nenek saya lagi. Nah dia tentu punya cita-cita kan bahwa anaknya harus di Jakarta. Nah bapak saya juga sama, tidak lulus SD, tapi dia kerja sama Belanda. Bapak saya selalu punya keyakinan harta terbesar di dunia itu adalah pendidikan. Jadi kalau anak ditinggalkan harta, dia tidak mungkin bertahan. Kalau dia dirampok, kata bapak saya, dicuri uangnya, dibunuh, dia mati sebagai orang miskin langsung saat itu. Tapi kalau kamu terdidik, kamu dibunuh pun kamu tetap mati sebagai orang yang terdidik, tidak bisa berubah status. Nah itu yang makanya bapak saya waktu SMP, ya saya juga nakal sama kita anak-anak kampung ya begitu ya. Kalau cuma nakalnya manjat pohon, mancing, berenang di sungai, itu ya biasa. Saya juga bawa mobil umur 12 tahun, karena di rumah punya mobil kan, ya kita bawa saja dan badannya udah tinggi. Nah saya juga yang megang pistol, ya kebut-kebutan juga, karena zaman saya remaja itu film berpengaruh. Nonton filmnya apa? Ali Topan anak jalanan naik Yamaha Enduro DT 110 itu loh, ya kan? Arjuna mencari cinta bawa Toyota Hardtop gitu kan? Ya di rumah ada semua, ya kita otomatis terpengaruh. Nah saya kira itu yang terjadi. Tapi saya beruntung punya bapak saya yang udah seperti ini harus dikirim ke Jakarta sekolah. Nah di Jakarta kami harus naik bus, beli karcis bus di lapangan Banteng. Jadi di situ kita ya nggak bisa, duitnya dibatasi. Kalau datang baru diajak jalan. Nah bisa dulu SMP ya biasa lah kita mau cewek gitu kan, naik motor kan. Kalau ketemu bapak saya cuma dada saja. Dia tidak marah. Atau kami selalu diajarin di meja makan. Ya waktu di meja makan bapak saya ngomongnya santai saja. Ya posisi duduknya sama di pojok ini panjang itu kan, ini pasti bapak saya, ibu saya, adik nomor 2, nomor 3, 4 diurut. Jadi piring semua karena dia ikut Belanda. Kita piring pasti udah disiapin kayak pesta itu, dan makannya sama. Nah bapak saya selalu bilang enak saya sekarang, sudah tidak perlu kerja keras lagi. Ternyata Ahok udah bisa bawa cewek, dan lebih baik hemat uang, hemat waktu, langsung menikah saja biar saya dapat cucu cepat. Bapak saya seperti itu. Ya saya tidak perlu kerja lagi, santai. Nah, saya sudah tahu beliau marah. Nah waktu saya tanya kenapa, waktu udah dewasa saya sering ketemu ngomong, kenapa bapak tidak marah? Dia bilang dia juga belajar dari orang Belanda ketika kerja di tambang. Anak mungkin 5-6 tahun, anak yang bos Belanda itu tiba-tiba udah di tiang tower yang tinggi sekali, panjang. Semua sudah panik. Nah si Belanda waktu keluar, bapak saya pikir pasti marah-marahin kan, orang Indonesia begitu kan. Ternyata begitu keluar, si Belanda tepuk tangan, hebat, hebat. Dia si anak juga senang deh, bapaknya bilang hebat, yang lain kan pada panik, hebat. Nah sekarang pasti kamu juga bisa turun pelan-pelan, bawa dia jaga itu, bawa dia turun pelan, sampai di bawah baru dikasih tahu, ini tidak boleh. Jadi bapak saya sudah katakan kalau ngajarin anak itu tidak bisa depan umum kita teriakin, malah dia bisa jatuh. Nah sama ketika saya bawa mobil cemplung, gak marah bapak saya bawa mobil hampir nabrak, gak marah, gak apa-apa, bagus. Dia
terlalu cepat lepas koplingnya. Mereka lepasnya agak pelan gitu ya. Tapi ibu saya juga pukul kami. Dia kalau punya bunga banyak, kalau tidak mau tidur siang, kalau mesti sekolah bangun pagi, mesti belajar, kami wajib tidur siang. Jadi kalau lihat anak-anak main bola, kita juga dengerin gitu ya. Kamu mesti tidur, kalau nggak dipukul pakai bukan rotan, bunga di tempat lain, dahannya ya dipukul. Nah, saya juga terpengaruh tuh merokok SD ke remaja, kita bisa terjadi. Ya begitu. Ketangkap ibu saya, ya dijewer. Bapak saya jewer ke atas, ibu saya cubit. Nah, karena hubungannya baik, saya komunikasi. Sejak itu saya tidak pernah merokok sampai sekarang. Justru SD kita merokok. Nah, yang lebih menarik lagi, adik saya perempuan kelas 3 SD, adik perempuan satu-satunya, berantem massal di sekolah. Dia itu big. Di kampung itu sering terjadi berantem massal zaman itu. Bapak saya dulu guru, miskin guru itu, masih bantu beras, bikin tiang listrik, bikinin meja. Bapak saya sumbang. Nah, terus gurunya luar biasa. Makanya saya bilang guru sekarang ini agak tidak luar biasa dulu, tapi tidak semua ya, tapi mayoritasnya seperti itu. Guru-gurunya putuskan dalam rapat, seluruh kelas yang berantem tidak boleh naik kelas. Tentu bapak saya tidak terima dong. Anak perempuan saya satu-satunya. Kita orang di kampung ya relatif termasuk orang kaya lah di kampung. Kalau masih kelas kaplangi di rumah saya, orang tahu saya ini orang kaya di kampung lah kira-kira. Rumah paling besar semua itu. Bapak saya pertama protes. Gurunya jelaskan, kalau ini anak tidak dihukum, ini akan menjalar ke seluruh sekolah. Semua orang kan berpikir berantem itu sesuatu yang hebat, membanggakan. Dia harus dihukum, kalau nggak jadi preman nanti, jadi belandaran. Misalnya belandaran dulu ya, misalnya. Akan jadi seperti itu anak perempuan Anda. Ibu saya bilang setuju, tidak boleh naik kelas. Akhirnya adik saya perempuan itu tidak naik kelas. Tapi hasilnya apa? Dia sampai di Jakarta masuk SMA 1 Budi Utomo. Dia di Strada, SMP dia pindah, SMP Strada di Raja Wali. Lalu dia pindah rayon, zaman itu harus pindah rayon, dia urus sendiri. Dia berani ini anak. Ambil SMA 1 Budi Utomo untuk apa? Supaya bisa masuk UI, dia bilang, lebih gampang. Benar-benar dia masuk UI. Dan dia terima penghargaan dari Dr. Suyudi dulu, Menkes dulu. Itu sebagai mahasiswa teladan di angkatan dia. Terima di depan. Lalu dia masuk ke Melbourne lagi, Mr. Baik. Mau sambung PhD, dia udah keburu mau pulang. Jadi saya coba bayangkan kalau adik perempuan saya dibiarkan waktu itu. Betul kata gurunya, akan jadi preman, jadi belandaran. Tidak salah mengatakan orang jadi seperti itu. Akan jadi, salah di mana? Sama kayak saya bilang anak Jakarta kalau berantem gak dihukum, akan jadi bajingan. Marah sama saya semua. Memang begitu, saya dari kecil udah dengar. Salah di mana gitu? Ya, nah, jadi ini pengalaman. Jadi kalau dibilang, kenapa saya bisa ke Jakarta semua? Ya itu, ya kamu mau percaya depan Romo, ya ini pengaturan Tuhan. Terima kasih, kita dapat satu gambaran ya bagaimana peran orang tua dan bagaimana peran sebagai remaja dari Pak Ahok. Mungkin Pak Ahim bisa memberikan sedikit ulasan tentang hal tersebut. Saya minta tepuk tangan untuk Pak Ahok dulu. Iya. Pak Ahok, saya salah satu pengagum Bapak. Mau nanya saja, Bapak pernah jadi remaja dan mungkin kan di sini banyak. Coba yang remaja saya minta angkat tangan yang remaja dulu. Nah, pertanyaan saya gini nih Pak, karena memang yakin saya mereka mau belajar banyak. Pada saat Pak Ahok remaja, Pak, titik yang Pak Ahok rasa paling mempengaruhi sehingga ada turning point ataupun titik sehingga sekarang punya karakter seperti Pak Ahok sekarang ini. Apa ada kejadian atau ada tokoh yang akhirnya memberikan sedikit inspirasi buat Pak Ahok waktu itu? Nah kalau mau diingat kembali gitu ya, memang ada pengaruh Bapak. Bahkan mungkin Bapak Ibu bisa kaget sama anak-anak di sini. Saya di tempat kampung saya itu orang suka judi. Orang meninggal judi juga. Oh iya, nungguin berhari-hari itu judi.
Terus rumah sejak tempat judi dapat uang, minum, potong babi, rame-rame kayak pesta untuk orang meninggal itu ya. Sebelum ditangkap, polisi juga ikut, kotok-kotok jual gitu kan, macam-macam dia ikut. Anak-anak juga judi apa? Dulu tuh ada mainan itu loh, kuda, apa mainan yang suka, atau kelereng, kau sekarang kelereng, dulu tuh banyak gambar-gambar bagus itu. Gimana caranya supaya menang banyak? Ya judi, kita pasang berapa? Nah saya, kenapa tidak ikut judi? Itu gara-gara lagunya Oma Irama. Iya, serius. Aku merarat karena judi itu loh. Itu lagu dangdut itu loh. Itu lagunya. Jadi maksudnya ini sederhana sebetulnya. Nah saya memang diajak kakek saya ke gereja, tapi karena bapak saya Buddha, jadi saya nggak terlalu itu ya. Nah terus pengaruh bapak juga ada. Saya punya teman anak polisi, anak tentara, SMP. Itu kalau malam minggu datang, itu kalau buka baju, diangkat bajunya tuh semua pada kabur. Kenapa? Ada pistol. Wah, terus saya bilang sama bapak saya, Pak, saya juga mau pinjem pistol bapak dong. Itu kan si itu juga pinjem gitu kan. Bapak saya bilang tidak boleh. Makanya orang tua penting sekali soal manjakan anaknya. Tidak boleh. Dia boleh Pak. Kamu lihat dia, nggak akan jadi orang itu. Benar, keluar masuk penjara. Kena narkoba, karena dari kecil dia udah merasa mentalnya itu boleh. Nah lalu gimana titik balik saya? Nah saya tentu lagi SMP, lagi top-topnya udah bawa truk saya nih, bawa truk kan, udah naik motor, udah, ya artinya lumayan, nembak juga lumayan, dikasih pelatihan. Hadiah saya pertama ya senapan angin penjamin, bapak saya suruh tiap pagi suruh tempelin rokok, pasangin tusuk gigi, disuruh tembak. Kita punya pintu makan itu di luar, pasang di pojok dekat tembok, pasang tembak gitu. Kenapa enggak? Jadi dari kecil udah seperti gitu kan, udah terlalu jagoan udah. Badan ya udah cukup tinggi dibanding rata-rata orang dewasa, udah seperti orang dewasa saya tingginya. SMP kelas 3 itu. Apa yang dilakukan? Kirim ke Jakarta, dicabut semua haknya. Kita diajarin masak untuk rebus ayam, rantangan. Nah itu otomatis terus bapak saya datang, dia kontrol mau nonton bareng. Nah terus yang lebih penting lagi apa? Kakek saya bagus. Kakek saya bilang gini, saya mau masuk sekolah Kristen dulu. Itu mesti rekomendasi majelis kan dulu di Jakarta itu. Kakek saya ini ketua majelis gereja waktu itu. Boleh pakai rekomendasi, tapi syarat ke gereja ya. Terus dikasih Alkitab. Ini kakek kasih kamu mesti baca terus ke gereja. Nah saya sampai di Jakarta tentu juga malas-malasan cari alasan. Jadi ada teman gereja Kristen itu ada persekutuan, kita baca Alkitab. Pendeta juga datang, kabur melulu dari gereja didatangin cari. Nah itu jadi satu di SMA kondisi begitu. Kita ketemu teman-teman yang baik, teman-teman yang memang membaca Alkitab. Saya masih punya teman yang jago, Mes Yusuf, sekalian pindah di Batam. Wah dia baik cerita Alkitab, kita naik bus. Nah saya dianggap jagoan dari dia. Kalau ada nodong di bus pasti bilang ini, coba kalau ada Ahok, pasti nggak ada yang berani nodong lagi. Jadi ini persepsi saya udah jagoan udah kalau di bus gitu kan. Tapi kalau saya ditodong saya juga cari teman saya yang Ambon. Loh, kalau ditodong itu, ayo kita ke Senen. Kalau kita punya teman PSKD itu begitu. Orang Ambon, orang Batak, teman-teman gitu kan. Jadi itu mempengaruhi kita, kan ada persekutuan, baca kitab itu, pergaulan teman yang baik. Situasi juga kita nggak punya uang untuk foya-foya, ya berubah. Bukan nakal sekali sih saya gini, yang dulu merasa sombong sekali, punya semua, tiba-tiba di kampung di Jakarta, hujan, orang telepon, Mam jemput, lu nggak ada handphone ya, pintu kepala sekolah. Wah saya sedih banget. Dulu saya ke sekolah diantar jemput mobil, naik sepeda mau jalan kaki, saya kadang jalan kaki mau SMP bisa bawa mobil. Sekarang saya bingung mau nyebrangin Senen lagi. Terus potong pisang, daun pisang yang jantan itu untuk nyebrang. Nah itu juga membuat kita jadi rendah hati gitu, bukan rendah diri. Orang itu terlalu tinggi kan nggak punya rendah diri lah, rendah hati itu.
Oh iya, Pak Ahok, saya terkesan dengan apa yang dikatakan Pak Ahok tadi itu tentang Alkitab ya. Kebetulan memang saya seorang rohaniawan. Saya melihat banyak remaja sekarang ini, terus terang saja kalau mereka bicara tentang Alkitab ya, terutama yang beragama Katolik ini, aduh, kadang-kadang kita geleng-geleng kepala juga. Nah, kira-kira roh apa gitu ya yang membuat Pak Ahok dan juga mungkin dari moderator sendiri ini mungkin bisa menjawab itu, bagaimana sabda-sabda Tuhan itu secara ontologis sebetulnya mempengaruhi orang itu untuk bertindak baik. Karena memang tantangan anak-anak muda sekarang ini, tawaran-tawaran bacaan lain itu jauh lebih memikat itu. Kira-kira bagaimana ketika Pak Ahok remaja itu ketika godaan-godaan atau bacaan, atau juga Mbak Maudi ketika berhadapan dengan situasi di mana saat teduh, apakah nonton atau membaca Alkitab, kira-kira itu bagaimana? Silakan. Terima kasih Romo B. Sebenarnya waktu saya remaja, hal yang paling membuat saya itu bangga itu pada saat saya suster. Dulu sebenarnya kelas 4 ya, pada saat kelas 4 itu suster itu mempercayai saya untuk memimpin paduan suara daripada kelas yang harusnya diajar oleh guru kelas 2 saya, Ibu Sularsi. Dan itu memberikan suatu kepercayaan yang sangat besar dari Suster Virginie almarhum, yang memberikan saya satu hal yang menyenangkan gitu, bahwa sebagai remaja saya pun mempunyai satu kemampuan yang dipercaya, padahal saya baru kelas 6. Jadi pada saat saya kelas 4 itu dididik oleh suster untuk memulainya, tapi kemudian diberi kepercayaannya tuh pada saat saya melalui momen-momen itu di kelas 6. Jadi saya kira banyak hal tergantung kepada role model daripada siapa yang membimbing kita. Saya kira itu juga yang saya pelajari dari cerita dari Bapak Ahok. Mungkin kita juga ingin mendengarkan satu aha momen yang bisa di-share oleh Ibu Baby yang membina karakter positif remaja. Iya, saya pribadi tumbuh sebagai anak perempuan yang sangat aktif ya, barangkali hiperaktif. Saya mungkin sama nakalnya seperti anak laki-laki lain. Saya begini-begini bisa manjat pohon kelapa, Ibu Bapak. Saya dulu jagoan bikin benang gelasan dan ngejar layangan sampai atap. Sering juga nangkap ikan di empang, dan pengalaman-pengalaman dekat dengan alam itu membuat saya mudah bersyukur. Alhamdulillah, ibu saya adalah perempuan yang kuat, dalam arti membesarkan kami seorang diri bertujuh. Dan saya ingat sekali, mungkin seperti contoh dari Pak Ahok tadi ya, zaman dulu orang tua kan juga sama seperti kita zaman sekarang, tidak belajar ilmu parenting, tapi ibu saya tuh sangat positif approach gitu ya. Kalau saya pengen naik teralis, ibu saya gak pernah melarang saya. Dia akan dampingi saya di teralis itu, dan dia akan tunggu saya dan mengatakan, kamu pegang yang kuat sampai mana kamu mau naik, mama ada di bawah gitu. Kamu lihat satu-satu teralis itu, nanti sampai atas, kalau mau turun pelan-pelan rasakan dengan kaki kamu gitu. Dan itu menurut saya sangat membantu kepercayaan diri saya, sehingga saya naik pohon kelapa pun saya berani. Karena apa? Saya udah belajar naik teralis dari kecil, dan saya tahu tuh taki-taki pohon kelapa itu mana, di mananya saya tahu gitu ya. Dan saya pikir itu juga yang membuat kita jadi berani mengambil keputusan dalam hidup ya, berani menampilkan potensi diri, karena dari rumah kita sudah dipercaya. Dan ibu saya sangat mudah memuji gitu ya. Sebentar-sebentar saya dibilang, oh pinter anak mama gitu. Jadi saya merasa, oh ya, apa yang saya lakukan benar. Itu yang sering saya lihat tidak terjadi pada pengasuhan kita. Kita seringkali cuma gampang marah sama anak, tapi lupa memuji, atau rasanya pelit sekali memuji. Benar nggak Ibu Bapak ya? Kayaknya kayak sampai harus jual rumah gitu ya kalau muji itu ya. Aduh, anak mama cakep ya, anak mama dari surga. Kalau nggak ada kalian, barangkali hidup mama nggak akan seindah ini. Nggak pernah saya dengar orang tua mau merendahkan ego untuk memuji anak. Saya menyambung apa yang disampaikan Pak Ahok ya. Penelitian saya, disertasi saya adalah tentang narapidana residivis yang terinfeksi HIV/AIDS. Jadi residivis itu adalah narapidana yang udah keluar masuk lagi ya beberapa kali. Salah satu temuan penting dari disertasi itu adalah lack of father's role.
Jadi kurangnya peran ayah dalam pengasuhan dan pembentukan kepribadian anak sejak kecil. Hampir semua narapidana saya yang residivis itu, baik dari narkoba maupun kriminal lain, adalah anak-anak yang tokoh ayahnya tidak eksis secara mental sejak kecil. Jadi tokoh ayah hanya ada sebagai penghukum, tapi tidak bisa diajak ngobrol, tidak bisa memberi apresiasi gitu ya. Dan itu berbahaya karena apa? Anak-anak jadi belajar bahwa melakukan kesalahan itu adalah cara untuk memperlihatkan egonya dia kepada sosok ayah. Jadi saya ingin katakan pada Anda, apa yang kita lakukan terhadap anak kita itulah yang akan membuat anak kita tumbuh seperti sekarang ini. Jadi kalau kita sedang mengkonseling anak, orang tuanya marah-marah, Mbak Bibi marah ini anak saya gitu ya. Anak saya begini. Kita tinggal tanya aja, ini anak siapa Pak? Ya, tumbuhnya bersama siapa? Apa tumbuh dari pohon? Kan enggak ya? Berarti dia mewakili contoh-contoh yang dibawa dari rumah. Kira-kira gitu, Mbak Maudie. Bagaimana dengan Pak Hindranata? Oke, kalau saya melihatnya begini aja, remaja dan orang tua saya sebutnya bukan orang tua, orang dewasa, karena ada beberapa orang tua juga yang belum dewasa. Okay. Jadi perbedaan antara yang belum dewasa dan dewasa adalah asesmen risiko. Nah, biasanya yang belum dewasa melihatnya adalah bukan risiko perbuatannya, tetapi risiko bakal ketangkap apa enggak. Jadi kalau kita anak-anak remaja itu biasanya melihat soalnya kalau ketangkap bakal entah di rotan tadi. Dan saya juga masih ingat kalau Pak Hatta tadi bicara soal patah, karena orang tua saya juga punya toko yang paling sering diganti setiap minggu adalah meteran pengukur kain. Itu setiap minggu pasti diganti karena pasti kami biru-biru semua. Nah, jadi orang tua itu biasanya yang belum dewasa akan juga bertindak saat itu apa yang ada di depan, karena dia menganggap bahwa ketangkap sekarang. Nah, rasain gitu. Sehingga anak-anak fokusnya, para remaja fokusnya adalah supaya nggak ketangkap gimana ya, supaya nggak ketahuan gimana ya. Jadi bukannya melihat risiko perbuatan yang sebenarnya, tetapi supaya nggak ketangkep gitu. Nah, jadi sebetulnya saran kalau saya juga orang tua, saya juga baru mengerti kenapa orang tua saya dulu agak sedikit keras setelah jadi orang tua tentu saja. Dan remaja masih nggak nangkep kenapa orang tuanya keras sampai mereka jadi orang tua. Nah, karena itu saya jadi ngertinya begini, bahwa kalau saya sebagai orang tua, saya bukan ingin anak saya fokus kalau ketangkap awas ya, tetapi lebih kepada untung saja kamu tangkap. Kalau enggak, resiko yang lebih besar akan kamu hadapi. Jadi ketangkap itu bukan sebuah resiko terbesar oleh remaja gitu loh. Ketangkap itu sebenarnya untung saja kamu ketangkap gitu. Nah, itu dari pihak saya melihat bahwa asesmen risiko remaja pendek-pendek gitu. Karena itu sayangnya adalah remaja lebih senang mendengarkan teman-temannya yang sama-sama nggak tahu risiko panjangnya gitu. Nah, itu tambahan dari saya sedikit sih. Mungkin Romo mau menambahkan sedikit tentang ini? Ya, saya mau menambahkan sedikit. Memang problem remaja sekarang juga di zaman saya adalah kemampuan untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang lebih baik, bahkan mana yang terbaik. Itu kami kurang sekali mengalami semacam proses pematangan atau pendewasaan untuk memilih. Ketika kami tanya orang tua juga nggak jelas. Tanya dengan guru, kadang-kadang gurunya malah marah. Ya. Kemudian juga bertanya pada masyarakat, kemudian harus mencari jawaban sendiri. Ya, kadang-kadang ini sangat melelahkan bagi remaja. Ya, pengalaman kami mendampingi retret, rekoleksi, macam-macam. Oh, ini saya baru menemukan titik ini. Kenapa selama ini kok saya nggak bisa masuk ke sini? Saya kira itu yang betul-betul sekarang ini menjadi kerinduan anak-anak kita, remaja, adalah bagaimana orang tua bersama dalam keluarga itu menjadi semacam rumah pertama untuk pendampingan anak-anak kita. Kemudian sekolah kemudian menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita, bagaimana mereka bisa mendapat jawaban-jawaban yang secara tulus dijawab oleh guru-guru. Nah, problemnya adalah kalau menurut Anita Lee, pakar pendidikan, juga mengatakan ternyata sekolah tidak menjadi tempat yang ideal buat anak-anak kita. Dan kasus air mata guru ini adalah cerminan bagaimana guru-guru kita ini kehilangan muka. Dan ini memperhatikan sekali bagaimana nanti anak-anak kita mau cari jawaban kemana. Dan itu yang saya kira apa yang dialami oleh Pak Ahok juga dengan teman-teman di sini adalah sebuah proses pembelajaran yang saya kira itu sangat kaya sampai akhirnya
kami semua di sini juga akhirnya menemukan semacam titik balik. Oh ini loh, saya harus mulai ini. Oke, saya akan maju di sini. Saya kira itu yang mau saya bagikan. Pak Ahok sendiri mungkin bisa menceritakan sedikit tentang tantangan-tantangan yang Bapak hadapi pada saat melepaskan masa remaja, mungkin yang bisa di-share sehingga kita bisa mendapatkan satu gambaran juga. Saya kira satu hal lagi masalah remaja yang paling bahaya itu adalah soal pornografi dan seks. Karena begitu usia kita juga kita ketemu lawan jenis, ini juga ada sesuatu. Nah misalnya SMP, teman-teman kami itu udah sebuah-sebuah itu nonton film-film blue film. Itu terjadi. Dia nonton, tapi mama saya sangat baik. Mama saya jelaskannya sederhana sekali. Mama saya katakan, kamu jangan pernah sebelum nikah tidur sama cewek ya. Kenapa? Kalau dia yang jahat ngajarin kan. Kalau dia tidak hamil pun, dia akan tidur dengan orang lain, hamil, menuduh kamu. Karena kamu ini anak orang cukup berada di kampung kita. Kamu akan rusak masa depan kamu kalau terlalu cepat. Dan ini mama saya ajarin. Nah terus kenapa tidak main pelacur gitu? Ada juga jahat, udah jangan teman baik-baik, cari saja ke pelacur gitu loh. Nah mama saya katakan kalau itu bisa ada penyakit, bisa kamu rusak, kamu bisa alasan macam-macam. Tapi yang paling menarik itu sebetulnya saya nggak tahu kapan saya mulai tahu itu, tapi saya lagu Titik Puspa soal kupu-kupu malam itu. Ya. Itu lagu, tahu lagunya kan? Saya nggak gitu bisa nyanyi, tapi lagunya gitu loh. Ada yang butuh dirinya, gitu kan? Ada yang benci dirinya, gitu kan? Tapi itu betul-betul menggambarkan seorang. Jadi Puspa cerita, saya pas baru bulan yang lalu saya ketemu acara yang sama. Beliau langsung bilang ini ada lagu kesukaan Pak Ahok nih, terus dia nyanyi lagu itu. Jadi dia menceritakan bagaimana kenapa bisa menulis lagu itu. Ada seorang harus terpaksa jadi pelacur, terus sampai dia berdoa, dan udah yang Kristen, dia istilah berdoa sampai nangis di hotel. Terus di Puspa mengatakan pasti ada jalan. Dia beberapa bulan kemudian ketemu Jakarta, dia udah menikah dengan orang yang sangat terhormat katanya. Itu satu, pasti ada cara. Tapi bagi saya mau melihat orang-orang ini kasihan sebetulnya gitu. Nah ini semua ada pengaruh. Saya kira ibu kepentingan membuka cerita, kita selama ini suka menutup-nutupi. Kita tidak berani terus terang ada persoalan seperti ini gitu. Nah kita nggak berani ngomong. Saya kadang-kadang suka bercanda sama pendeta gitu ya. Kelas pranikah itu kurang lengkap sebetulnya. Kurang lengkap apa? Anda nggak pernah ngajarin tentang soal seks yang benar gitu. Saya suka bercanda gitu ya. Karena remaja kita selalu berpikir anak remaja tidak ngerti. Dia lebih tahu banyak daripada kita. Kita aja nganggap dia nggak ngerti. Gus, kamu ngomong sembarangan. Apa kalau kita cerita begini, pasti dia marah sama saya. Kamu depan anak sekolah lu ngomong. Kayak, lu kira dia nggak tahu? Saya bilang. Dia lebih tahu, tapi kita dia selalu menutupi gitu. Lebih baik kita ngomong sama dia. Ini masalahnya, ini resikonya. Jadi semua jadi jelas. Nah, anak saya sekarang sejak remaja juga SMA kelas 1. Dia anak cewek semua dia cerita. Dia cerita. Nah, yang cewek juga ada yang dia senang cerita. Dari masih kecil. Nah, dia bilang, pada pacaran Pak, retret katanya. Nah, sekolah juga kacau kan. Retret SMP bisa pacaran itu. Dia cerita. Wah, dia dulu tuh dia cerita sama saya. Terus anaknya dia yang kecil yang 7 tahun, aku tahu rahasianya. Oh, dia kecil itu Jawa itu udah selalu. Tapi ini memang kita buat terbuka. Misalnya ada anak cowok saya yang gede kan umur 15 tahun, dia naksir temannya nih. Pas temannya datang ke rumah. Yang kecil kan sering dengar dia ceritakan. Yang kecil langsung tanya, panggil namanya gitu ya. Langsung datang, kamu ini ya gitu kan. Ceweknya kaget, kok kamu tahu? Saya tahu pokoknya dia kamu. Udah ada 7 tahun gitu loh. Tapi 7 tahun juga bilang, kamu juga bullying saya. Kamu selalu bilang bahwa saya punya pacar kan. Tapi artinya anak kecil pun bisa tahu kok. Kecil, cowok saya kan dia bilang,
baik cewek semua, halo gitu kan, dia datang gitu. Anak kecil aja ngerti bahwa dia disenangin cewek itu, dia udah mulai ngerti gitu. Ya kan, apa orang bilang, aduh namanya Daud, kamu cakep banget Daud, makin dia malu-malu gitu kan, tapi dia tahu dia cakep udah gitu. Dia tahu dia cakep, dia bisa tahu bahwa perut itu jangan terlalu gede gitu. Dia bisa berenang, dia bilang, nih Pak, lihat nih, Bapak kempesin perutnya, kempesin. Ada yang cowok juga latihan gitu kan, dia ikutin, dia diam-diam di kuping. Nah jadi ini penting, cowok, anak kecil udah mulai mengerti. Nah kalau kita terbuka, kita ngomong, tentu kita semua harus ada anugerah Tuhan ya. Saya selalu kajarin anak saya bilang begini, kamu pasti punya banyak pergumulan, yang mungkin ada hal-hal yang kamu gak bisa cerita sama saya, sama sudah papa juga gak bisa cerita sama kamu. Karena itu kamu perlu cerita sama orang buka. Kamu perlu punya Tuhan. Seperti Musa lakukan di Keluaran, dia ngomong, dia bikin tenda pertemuan itu, dia ngomong dengan Tuhan seperti seorang teman muka dengan muka, curhat gitu. Jadi kamu harus bisa curhat sama Tuhan, yang gak mungkin membuka rahasia kamu, yang menjatuhkan kamu, tapi dasar curhatnya apa? Baca firman Tuhan. Makanya anak saya yang remaja itu, saya kira dia udah berapa kali baca Alkitab selesai. Dia bisa tulis bahan khotbah dengan baik juga. Jadi dia punya pergumulan. Dia pernah tulis di majalah di sekolahnya. Saya gak kaget juga, surat kepada anak. Saya dikirimin kasih lihat. Oh, saya kaget setengah mati. Bagaimana dia seperti orang tua menasihati anaknya. Karena dalam pergumulan-pergumulan dia itu dia temukan gimana dia sadar sama Tuhan. Nah, saya selalu percaya yang paling penting, anak itu bukan diajarin beragama, salah. Anak itu harus diajarin bertuhan. Menemukan Tuhan itu yang di firman. Baik, terima kasih para pembicara yang sangat memberikan inspirasi buat kita semua tentunya. Kami buka pertanyaan buat 3 penanya. Saya persilakan. Angkat tangan saja, nanti ini akan disampaikan mic-nya. 3 orang. 1, 2. Ya, di belakang sana. 1 di sini. 1 lagi. Baik. Menjadi pertanyaan saya, bagaimana memanajemen karakter ini dalam kehidupan keluarga? Mungkin Pak Ahok tadi sudah sedikit mengupas di dalam keluarganya sendiri, di anak-anaknya bagaimana, tapi secara sistematis bagaimana manajemen karakter pribadi anak itu agar nanti menjadi pribadi yang kuat, yang teguh, yang bisa ditunjukkan oleh Pak Ahok misalnya jadi pemimpin Jakarta seperti sekarang ini. Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Berikutnya, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku, rekan senegara se-Indonesia. Jadi di sini kita berkumpul sama-sama tanpa membedakan apa, siapa, bagaimana, seperti yang Bapak Cahaya tadi bilang bahwa yang paling terpenting bukan beragama tapi bertuhan. Dan urusan bertuhan itu adalah urusan pribadi manusia dengan Tuhan itu sendiri. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Tapi sebelumnya kami minta tepuk tangan untuk guru-guru yang ada di ACC karena tepat tanggal 25 November adalah hari ulang tahun Guru Republik Indonesia. Dan ini agak sedikit dilupakan mungkin oleh murid-muridnya, tapi semoga tidak lupa untuk murid yang ada di ACC. Baik, di sini pertanyaan Ibu. Ya, pertanyaan saya asal kali ya Bu ya, bukan lali, tapi ini sebelumnya pernah ketemu sama Bapak Cahaya. Gimana Pak kalau dilanjutkan tadi yang Bapak bilang mengajarkan anak-anak itu bertuhan bukan beragama. Kemudian pernyataan Bapak waktu itu tuh yang menarik sekali sampai sekarang saya terjun sekali, yaitu humanizing humanize.
memanusiakan manusia. Mungkin itu Pak dasar karakter yang Bapak sedikit agak jelaskan itu biar terikat di benak kita para orang tua, guru dan anak-anak. Begitu juga dengan Pak Hing, saya ingat sekali waktu itu Bapak memberikan contoh yang mungkin memang kalau memang pendidikannya dengan uang dari anak kecil, setiap Pak Hing pulang kerja, kamu kalau berbuat kebaikan gak apa-apa kasih stiker satu stiker harganya 1.000 rupiah. Saya ingat sekali itu. Kalau memang harus seperti itu, berbagi juga dengan saudara rekan-rekan guru dan anak-anak di sini Pak Hing. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya. Silakan Pak. Terima kasih. Nama saya Ajar Triani. Saya Purnawirawan Polri. Jadi, ada satu mungkin saya ingin memberikan masukan kepada para narasumber berkaitan dengan bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada remaja untuk dia secara formal menerima hukuman. Kita bisa melihat sampai hari ini setiap politisi baik sekelas Anas Urbaningrum maupun yang apalagi di bawahnya, pada saat dia berhadapan dengan hukum, dia berusaha untuk berkelit. Satu contoh lah, kemarin KPK nyita uang hitungannya Anas 1 miliar. Dia bilang itu uang PPI, nggak ada kaitannya dengan uang keluarga saya. Ini kan mentertawakan, padahal kita ketokohan seorang Anas. Kalau mau jujur, saya sangat respect sama dia sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya. Bahkan saya berpikir inilah calon RI 1 ke depan. Sekarang pertanyaannya, saran saya bukan pertanyaan. Mohon bagaimana kita meng-create anak-anak muda yang belum punya uang ini pada saat dia menerima hukuman. Satu contoh tilang. Karena saya bekas polisi, setiap ada anak yang ditilang anak SMA, orang tuanya yang datang ke saya. Pak Ajar, tolong Pak, kenapa? Nanti supir saya datang bayar tilang. Loh, ini anaknya yang salah, bapaknya yang dihukum. Ini tidak fair. Saya dulu pernah pada saat saya dinas di Polda Metro, saya memberikan masukan kepada DKI. Waktu itu masih Pak Wiyogo. Pak, bagaimana kalau kita bikin? Kenapa? Kita bikin anak-anak SMA, remaja yang melanggar lalu lintas tilang atau dia berkelahi atau melakukan hal pelanggaran apapun juga, tangkap, sidangkan, hukum cepat, langsung hukum, bukan dengan ini. Dia tetap bisa melakukan kegiatannya sehari sekolah, setelah sekolah kerja sosial di ruang publik. Misalnya di rumah sakit. Saya karena pernah sekolah lama di Belanda, di sana anak remaja itu kalau melanggar dia didamkar di rumah sakit, dimanapun juga, karena dia belum punya uang untuk bayar lisensi tilang. Ini mungkin perlu terobosan, tapi saya sangat yakin di bawah Pak Jokowi dan Pak Ahok ini, apapun yang disampaikan oleh, kalau mau jujur, Pak Ahok dan Pak Jokowi ini sedang jadi darlingnya masyarakat maupun darlingnya media. Jadi apapun Bapak yang sampaikan, kalau itu positif pasti diterima dan didukung masyarakat. Baik, terima kasih. Ini adalah bagaimana mengkredit rumahnya mandiri. Silakan Pak, pertanyaan terakhir. Cek, selamat pagi Pak Ahok, selamat pagi Romo, dan selamat pagi para narasumber kami yang hormat. Perkenalkan, nama saya Simon Simarmata, berasal dari Tangerang. Profesi saya ketepatan menjadi seorang guru di Tangerang, Pak. Jadi saya terima kasih juga terhadap Ibu tadi, seorang aktivis yang mengatakan selamat bagi guru untuk hari Senin ya. Jadi salah satu yang diselamatkan adalah salah satu saya. Terima kasih. Pak Ahok, saya cukup menarik dengan argumentasi Bapak mengatakan bahwasanya pola pendidikan dulu dengan sekarang cukuplah berbeda. Kalau dulu Pak itu tetap pernah saya rasakan, tetapi kalau dengan sekarang, ketika siswa saya nggak bikin PR, saya hukum dengan tangan di kuping,
kaki saya angkat siswa angkat satu, Pak, Bapak norak itu zaman dulu. Sekarang teknologi udah ngetren, Pak. Ketika siswa saya nggak punya SIM, masuk mobil ke sekolah, saya katakan SIM mana? Besok Bapak saya mau bikin, Pak. Besoknya langsung muncul SIM dengan usia yang masih relatif tidak seharusnya memperoleh SIM. Lalu saya kaget, loh SIM kamu dari mana? Dari Polda. Yang salah di sini orang tua kah atau maaf Pak, institusi Polri? Ya, usia belum mengatakan 17 saya dapat SIM. Berarti segala macam bela-bela tembak selesai. Mobil masuk sekolah, besoknya SIM kamu ini Pak. Nah, apakah ini merupakan sebuah pembelajaran bagi kita orang tua yang mempermudah segala sesuatu sehingga aman dari secara rules yang ada di sekolah? Itu hal pertama. Ketika siswa itu dikatakan tidak lulus, tidak naik kelas, yang datang bukan orang tua, tetapi pengacara yang datang ke sekolah. Kenapa? Ada satu masalah dulu, kalau saya nggak salah di daerah Jogja, hanya karena satu kekurangan KKM yang problem pengacara datang sekolah mengklaim masa cuma satu KKM yang masih lulus. Pertanyaan saya kepada Pak Ahok sebagai penyelenggara negara, apakah ini wajar Pak? Yang tadi dikatakan usia belum seharusnya memperoleh SIM, maka institusi Polri mengeluarkan surat izin mengemudi yang layak untuk usia 17 tahun. Yang kedua, bagaimana trik dan trik Pak Ahok untuk menyikapi orang tua? Kami orang tua ini yang mempermudah segala macam cara. Terima kasih Pak. Terima kasih. Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, kita akan bersama dulu untuk berpegangan tangan bersama dengan para orang tua, guru dan remaja kita bersama. Mari kita berdiri. Kita mengatasi permasalahan yang ada bisa dengan berpegangan tangan. If we hold on together.
pertanyaan akan dijawab dahulu oleh Bapak Ahok. Kami persilakan Pak Ahok untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan tadi, antara lain tentang soal bagaimana manajemen karakter. Saya kira model, maksud ada role model, ada showcase. Misalnya dulu bapak saya itu, kami kan kerja dulu di PT Kita, lalu ada sopir yang pulang digebukin dari satpam PT Kita. Makanya film Laskar Pelangi bisa melihat arogannya satpam itu. Lalu digebukin, waktu bapak saya lihat sopir itu udah berantakan, mukanya hanya gara-gara melewati mobilnya mereka, karena jalan tanah, debu. Lalu kena itu satpam-satpam yang pick up, kena debu dia nggak terima, dikejar, karena lalu dipukul. Kenapa maksudnya lewatin dia gitu? Nah, kasih debu dipukul, bapak saya tidak terima, bapak saya telepon ke P4 istilahnya. Itu kan masih sambung, saya masih ingat waktu itu saya lihat kontennya. Panggil itu P4 yang pukul sopir saya. Nah, mereka berpikir P4 datang ngomong kan. Ini ya kita belajar dari kesalahan-kesalahan. Begitu sampai bapak saya pukul aja tuh satpam barat semua. Itu satpamnya kabur bawa balik lagi, bawa jis setapa. Bawa jis dia teriak-teriak, bapak di rumah kita rumah panggung. Saya masih ingat waktu itu bapak saya cari pistolnya. Nggak tahu orang bawa senjata, dia cari pistolnya. Tapi itu kan kemurahan Tuhan, saya kira. Pistolnya dipinjam temannya yang jaksa. Dia tidak ada pistol waktu itu. Ya kita tentu minta bapak saya jangan keluar, kalau keluar pasti ditembak. Ini bapak saya mengatakan, kita lebih terhormat mati dan tembak di depan daripada hina-hina menginjak-injak kita seperti itu, karena dia berkuasa. Bapak saya bukan itu. Tapi untuk sopir-sopir kami, karyawan kami, kalau udah banyak truk, mereka loncat untuk merebut senjata itu. Itu kan cis, pada senjata depan itu cis. Dan digebukin lagi. Ada polisi, banyak amat polisi juga sebel sama P4 dulu. Ada polisi nggak bersenjata, sama PK Polsek punya satu pistol, karakter dan saya kira. Zaman itu susah pistol itu. PK Polsek di daerah kecil itu. Itu sekarang dipinjam anaknya juga untuk kantong-kantongin untuk kemana-mana. Nah itu pengalaman. Jadi bapak saya juga selalu ngajarin kalau mau berteman sama yang lebih senior, cari orang lebih senior. Tadi supaya kamu dapat pengalaman. Saya berteman sama SMA, teman-teman om saya, tante saya, teman. Lalu sekarang saya banyak yang 70-an, 70-an kita dengerin. Ya orang 70 kan butuh teman juga, kita ngomong. Nah saya dengerin pengalaman-pengalamannya seperti apa. Jadi kita belajar banyak untuk dengerin seperti itu. Nah saya kira manajemen karakter ya seperti itu. Pertama harus ada satu showcase, mempertontonkan karakter sesungguhnya. Itu satu showcase. Ya betul kita lihat sikap bapak saya seperti apa. Kalau kamu lihat orang miskin, bapak saya sudah katakan, kalau kamu mau nolong orang miskin, jangan tunggu kamu kaya. Makin kaya mungkin tidak nolong. Kalau kita masih masuk ke politik, bapak saya bilang kalau kita punya 1 miliar, kita sedekahkan hibahkan untuk orang miskin 500.000 saja, hanya untuk 2.000 orang. Dan kampung kita tidak cukup bagi 2.000 orang. Makanya yang saya kenal sebagai bantuan sosial kan, kalau ketemu. Tapi kalau kamu mau membantu semua orang miskin, kamu jadi bupati saja. Kamu kuasai itu ratusan miliar, membuat semua orang punya penghasilan 500.000. Itu bapak saya juga selain dia kasih contoh, dia juga kasih logika. Lagi pun kita mana ada uang 1 miliar. Dia mau kita masuk dia pejabat, kita butuh nolong orang, habis senang, kakak pakai duit kita. Dapat duit tadi, cuan namanya, jam dagang. Cuan ini kan, sekarang mau cuan kan, ini cuan. Jadi itu, ini cara berpikir, kasih anak sekolah itu banyak. Keluar pekerjaan banyak, pabrik juga akan tambah banyak, usaha tambah banyak, tapi orang itu banyak. Nah, aku harus pikirkan ini, kamu dikasih sekolah, karena ada tanggung jawab. Banyak orang lebih pintar dari kamu di kampung ini. Cuma sayang mereka bukan anak saya, kata bapak saya. Nah, kamu saya kirim sekolah, saya contoh, sampai dewasa itu suka belajar. Saya waktu bujangan udah lulus S2, sempat saya mau pindah ke Kanada. Karena saya frustrasi sama pejabat. Kita frustrasi sama oknum polisi, tongkang mau muat barang, sopir truk diminta
dimintain surat. Mana ada sopir truk dimintain izin tambang. Kalau tidak ditahan mobilnya. Nah, kalau seperti itu bapak saya itu nekat. Kalau udah dipakai jari-jari alasan, saya masih ingat waktu itu umur 63 saya kira waktu itu. Itu masih ada kapolsek yang seperti itu. Dia hadap pakai hardtopnya, turun, dia pukul kap mesin kapolsek itu. Turun kamu, buka baju. Kita tinju sekarang, selesaikan. Karena sudah tidak ada pakai aturan. Lalu kapolsek bikin surat panggil bapak saya datang. Nah, tadi perempuan saya juga datang. Datang, dan dia pengacara, ditaruh pistol depan meja. Saya masih ingat waktu itu. Panggil, tadi kapolsek nekat aja. Tembak aja pak, takut mau taruh gitu. Tembak aja, tembak. Kalau semua tempat-tempat itu. Nah kami melatih sejak kecil seperti itu. Karena dia kecil udah lihat bapak saya seperti itu. Kita malam, bapak saya selisih sama bupati. Langsung bupati perintah Dandim mengatakan cari Pasida dan turun PKI. Terus ini hidup malam ini jam 12 malam. Tapi bapak saya juga dengan santai saja bisa jawab. Dia bilang sama Dandim, Pak Dandim kok bodoh sekali. Kalau bupati itu tidak jadi bupati, Pak Dandim menjadi bupati. Kenapa mau diperintah-perintah si bupati sama-sama kolonel, sama-sama letkol gitu. Ya nanti bener juga kamu, gitu pulang. Apa yang tangkap kamu katanya? Nah jadi kita belajar, terus ada satu lagi untuk manajemen karakter gitu. Makanya bapak saya itu tidak pernah menutupi pembicaraan orang dewasa kepada kami. Jadi kalau bapak saya itu seperti ya orang yang tuakan di sana, kalau ada masalah, dipukuli tentara, di restoran atau ada kasus apa, itu datang. Saya ada satu hari yang saya menarik. Ada anak bujangan menghamili anak gadis orang. Dan ini beda agama. Ribut satu kampung. Itu ada orang tua yang datang ke bapak saya itu. Bapak saya bilang begini, kalian dengar di balik pintu ya? Ini kami dengarin, kami bukan seperti orang anaknya kami. Jangan dengerin, ini bicara orang dewasa. Bapak saya enggak, karena bapak saya yakin. Tapi juga kamu kan dengar dari orang lain. Kami kamu dengar. Tapi kami bersuara, nggak boleh komentar. Waktu bapak saya ngomong selesaikan. Nanti di meja makan, bapak saya tanya. Nah, menurut kamu tadi kasus seperti apa kamu solusinya? Makanya bapak saya bisa temukan adik cewek saya itu cocok jadi pengacara. Langsung dia tahu. Karena di situ langsung di meja makan menggunakan argumentasi kan. Nah, situ bapak saya jelaskan. Ini kita belajar, saya kira itu satu manajemen karakter di rumah tuh begitu penting ketemukan. Malah saya sekarang, saya sudah sama istri saya ada di Jakarta, saya tidak merasakan bisa di meja makan ngomong yang panjang dengan anak saya. Jangan kita paksa dia sampai main game, ada semua itu tidak mau. Masa kita mulai belajar bicara dengan dia karena jadi film malah. Dia nonton film, mau action atau dia main game, kita mulai masuk jelasin apa. Karena anak-anak sekarang nggak bisa lagi seperti dulu. Dia masih ada sesuatu yang dia suka, baru di situ cari celah untuk masuk, untuk ketemu poinnya, terus dia mau dengerin. Kalau tidak ketemu lagi sekarang. Nah, kalau bapak saya teorinya masih begini. Kenapa di meja makan? Kan di meja makan kamu nggak bisa kemana-mana. Kamu mau makan kan? Kalau tempat lain kamu nggak tahu kan? Kalau meja makan kamu nggak bisa kemana-mana kan? Ya udah di meja makan kasih doktrinnya. Kalau sekarang susah dia les kita makannya tidak pulang telat. Kalau dulu kan bapak saya kantor juga di rumah. Jadi bapak saya sudah katakan kalau dia anak Jakarta pasti beda sama kamu. Kenapa Pak? Karena bapaknya kantor pokoknya beda sama rumah. Jarang ketemu. Kalau kita kan tiap pagi, siang, malam ketemu pulang. Karena kantornya di rumah kan. Jadi pasti ada yang ketemu. Nah itu yang saya kira mohon maaf agak panjang jelaskan ini supaya manajemen karakter dan keluarga agak susah. Dan bapak saya juga ya tentu firman Tuhan yang mempengaruhi saya. Bapak saya sudah katakan juga mati itu tangan Tuhan. Mau sampai mati. Kalau udah mati ya pasti mati. Kalau udah pikirin. Yang penting orang yang ditinggal itu mesti siapin sesuatu apa. Nah itu lebih penting. Jadi ini membentuk ya gitu. Kita kalau bela orang mau berantem nggak takut. Yang dulu udah begitu. Karena dilatih. Kita selalu dimusuhkan dilatih. Nggak ada urusan. Ini kebentuk. Memang orang bilang
kurang baik sebetulnya. Tapi papa saya, ya lebih baik papa saya sih ngajarin. Papa saya juga nggak bilang iya, tapi ya boleh juga kita tidak lagi. Yang kedua, gimana manusia lebih bisa jelaskan lebih dalam. Nah, saya kira itu juga satu prinsip yang bapak saya katakan. Firman Tuhan juga bilang begitu. Sebenarnya bapak saya waktu itu berhubungan dengan Tuhan, kita mesti utamakan kepentingan orang lain, mengusahakan kesejahteraan orang lain. Dan kesejahteraan orang lain itu juga kesejahteraan kita. Jadi bapak saya pernah satu kasus, saya pernah mobil saya mogok di hutan, kampung terdekat ada satu rumah, saya jalan kaki, saya mau pinjam motor. Ini rumah namanya Raja Ali, ketua P3, mantan anggota DPR, yang udah tua dan sakit. Waktu saya datang ke rumah beliau, Raja Ali ini, beliau mengatakan, pergi. Kalian pemborong pengusaha ya, pemborong pasti orang Golkar semua. Saya tidak mau bantu katanya. Saya bilang, tidak kakek-kakek. Saya mobil saya mogok, kipasnya putus. Dulu nggak ada APPM, nggak ada saya putus baru beli. Kita nggak tahu ganti apa. Nggak mau dia. Saya dari gantung kayak orang kata yang gantung jauh ini. Hah, gantung? Anak siapa kamu? Saya bilang anak kita. Kami kunci, sini nih suruh sopirmu. Dia masuk. Saya kaget kenapa berubah 180 derajat ini. Beliau bilang apa? Kasih duit, kasih buah. Nah, kenapa jadi berubah baik kayak? Bapakmu baru manusia. Ini manusia. Bapakmu baru manusia. Saya pakai maksudnya apa? Saya sakit bekas anggota DPRD. Nggak ada orang berani datang dan urus saya. Karena orang tahu kalau teman-teman P3PD itu dimusuhin bupati. Diskusi dengan beliau. Saya tembak, kalau saya ada 100 rupiah, saya berikan kepada orang tidak mampu 100, saya tidak. Ini bapak tidak ada, pinjam kasih dia. Kamu dengar dari siapa? Raja kami. Dia cerita tentang kamu. Iya, saya bilang. Bapak saya bilang, soalnya kalau dia yang pinjam, kagak bisa bayar utang lagi lagi. Kalau saya masih bisa bayar hutang. Jadi saya yang pinjam, jangan dia. Tapi kan dia P3 Pak. Ini suka grup, kapalnya kan naik tangkap fanatik ini. Itu takwa dijual-jual. Kalau mau tolong orang jangan lihat agama sukunya, rasnya. Lihat manusia yang ada bapak saya. Yang depan rumah tuh tadinya Raja Ali kayak Karim, itu operasi katarak P3 juga, mereka mau bantu. Mahal Pak kalau segini di Jakarta. Bapak saya bantu. Bapak saya mengatakan, ini bagaimana manusia-manusia itu yang akan mempengaruhi gaya hidup kita. Saya bukan bagi kita tidak tegas gitu. Maka macam-macam banyak jual pasti saya beli, tidak ada urusan. Jadi Anda berhak buat apa saja. Tapi tidak hak Anda politik hak orang lain. Kita lakukan. Itu kita prinsip mewujudkan keadilan sosial. Nah, kalau dalam Alkitab itu baik sekali Martin Luther King Jr. menerjemahkan khotbah orang Samaria yang baik hati. Yang dilakukan menolong orang dari Yeriko ke Yerusalem itu bantuan sosial yang dilakukan oleh orang Samaria. Jadi kalau keadilan sosial, sepanjang Yerusalem Yeriko tidak ada satupun yang dirampok potong kalau itu mungkin. Itu keadilan sosial. Maka sila kelima kita itu keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Ini mesti jelas. Saya pemimpin negara kita ini cerdas sekali. Saya sudah semuanya. Nomor 3 kalau masih singkat. Ini pertanyaan ini panjang-panjang. Terima kasih Pak masukannya. Kami sudah berpikir ke hukuman sosial. Ternyata UHAM kita tidak bisa. Kita terlalu baik pengacara betul-betul. Kami lagi minta DPR untuk merevisi. Di ke depan penjara terlalu penuh. Untuk yang tindakan-tindakan ringan itu tidak satu bulan suruh cuci takos saja di terminal gitu. WC, harus itu WC ya. Bahasa kampung saya gitu. Nah Pak Simon, saya memang mengerti Pak. Persoalan kita adalah zaman dulu tidak ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Undang-undang, terus saya bilang banyak orang itu meninggal itu. Undang-undang untuk melindungi orang dari yang berbuat jahat, bukan melindungi yang berbuat jahat. Bukan guru-guru harus berani. Nah, gimana cara itu dituntut? Buat peraturan perdata yang jelas untuk masuk sekolah. Semua sekolah ada aturannya.
Dulu kalau buku saya pajak, lalu saya sekolah SD, itu disuruh jalan di kelas dan pakai penggaris, pop, dipukulin. Ini dipukulin, jadi saya takut. Harus pasang, dipertontonkan. Nah ini menarik, tapi jangan sampai seperti teman saya yang bapaknya saya pikir agak ada masalah. Kalau nakal itu anak diikat di pohon yang banyak semut. Oh iya, bapak mentor semua. Maka ibu saya mengatakan kalau anak dipukul seperti itu, menyiksa seperti itu, akan tambah nakal. Maka ibu saya tidak pernah setuju. Kalau saya dipukul pun ibu saya kasih obat. Tapi jadi ada satu konsep yang harus jelas. Kalau Anda pukul atau sudah serupa histeris, Anda akan tambah nakal. Jadi itu yang ibu saya selalu ajarkan pada kami. Di dulu dari temannya kipasin, bukan AC. Harus kipas. Saya kayaknya baru mulai SMP ke atas pada AC itu. Kayaknya ya, itu kalau kasih main kipas itu kipas hati. Nah itu yang membuat saya kira guru-guru tidak perlu takut, Pak. Tegakkan peraturan, tapi asal peraturannya jelas. Tidak peringatan 1, 2. Orang tua yang menuntut seperti itu tinggal sampaikan, mohon maaf, sekolah kami kalau bapak mau seperti itu silakan keluar. Dia boleh tuntut juga keluar itu dari sekolah, bukan aja kan? Tapi kalau peraturannya jelas, ladenin Pak. Itu harus berani ladenin. Kalau dia nyogok hakim gimana? Nyogok polisi bagaimana? Misalnya ada oknum seperti itu. Kita siap mati pun kalau menegakkan kebenaran. Masa kita tahu ini dalam rangka mengasihi anak-anak itu. Kalau kita rela mati karena dendam sama anak itu, dendam kenakalannya, Anda salah. Kita tidak benci anak ini, kita sayang anak itu, tapi kita benci kelakuannya. Karena itu harus ditegakkan. Dan konsep itu harus kita punya. Kita benci kelakuannya, tapi anaknya kita sayang, kita mau membunuh dia. Nah, kalau melakukan itu kita harus dihukum di penjara atau mati pun, saya kira harus rela. Itu bagian dari memutuskan Tuhan. Anda harus kembali ke sana dengan cara seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Ahok untuk jawaban dari para narasumber yang lainnya akan kita serahkan, akan kita berikan sesudah Pak Ahok berfoto bersama dengan panitia. Kami serahkan untuk sementara. Kami memberikan silakan. Kita ilmu-ilmu dan pengalaman mereka. Oke, sementara panitia mengatur fotonya, saya akan mengumumkan sesuatu.